Halo teman-teman semuanya, nama saya Fira Sania Fauzia. Saya dari tim Nursing Art Himpunan Mahasiswa Keperawatan Tasikmalaya. Dalam video kali ini saya akan melakukan SOP tindakan pemasangan infus sesuai standar yang berlaku. Fase pertama adalah fase prainteraksi. Fase ini adalah persiapan perawat bertemu dengan pasien. Yang perlu kita lakukan dalam fase ini yaitu memvalidasi prosedur pasien apakah sesuai dengan indikasi pasien, lalu menyiapkan alat dan bahan, lalu menyiapkan diri sebelum bertemu pasien, jangan lupa membaca rekam medis pasien, lalu memperhatikan kerja prinsip bersih atau universal precaution, dan kita menyiapkan alat-alat yang perlu yang diperlukan. Ini adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk pemasangan infus. Yang pertama itu ada cairan infus sesuai indikasi pasien, lalu ada perlak atau alas, lalu ada hand sanitizer, ada plester, tourniquet, bengkok. Kita di sini menggunakan IV dressing. Kalau misalnya tidak ada IV dressing, kita boleh pakai plester aja atau pakai Evafix. Lalu di sini juga ada hand spoon, ada IV catheter, dan ada alcohol swab. Lalu yang perlu kita lakukan pertama kali sebelum bertemu pasien yaitu membersihkan tangan. Jangan lupa sesuai standar WHO. Lalu kita siap bertemu dengan pasien. Oke, kita pertama-tama menjaga privasi pasien dengan menggunakan cairan. Lalu fase yang kedua yaitu fase orientasi. Fase orientasi di mana kita membangun hubungan saling percaya terlebih dahulu dengan pasien. Jadi kita menanyakan identitas pasien, memastikan identitas pasien, lalu menanyakan orientasi pasien, misalnya nama pasien, tanggal lahir, usia, dan sebagainya macamnya. Lalu kita menanyakan dulu kabar pasien seperti apa, lalu kita menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan, tujuannya apa, dan kita meminta kontrak waktu dengan pasien dan meminta kesediaan pasien untuk melakukan tindakan. Assalamualaikum, pagi Bu. Ibu, perkenalkan terlebih dahulu ya Bu, saya Fira, perawat yang sudah dinas pagi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Ibu namanya siapa? Usianya berapa? Boleh dilihat dulu badannya? Oh, sesuai ya Ibu. Jadi Ibu, Ibu apa yang dirasain Bu hari ini? Kemarin saya baca di rekam medis Ibu nih diare ya Bu. Jadi sekarang kita akan pasang infus Ibu. Jadi infus itu alat kayak jarum gitu Bu, nanti ditusuk ini tangan Ibu. Ibu sebelumnya pernah tahu infus? Jadi pokoknya nanti kita masukin jarum di tangan Ibu, nanti disambungkan pakai cairan gitu Ibu. Fungsinya apa? Karena Ibu kan diare ya, jadi banyak cairan yang terbuang. Nah, kalau misalnya nggak cepat diganti atau tidak ditindak, nanti Ibu bisa dehidrasi. Jadi kita harus mengganti cairan itu pakai cairan infus. Nanti prosedurnya sekitar 10 menit. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kita lakuin tindakannya di sini ya Bu. Jadi saya mau persiapkan dulu alat dan masker. Nah, yang ketiga itu fase kerja. Fase kerja itu adalah fase implementasi pemasangan infus. Nah, infus ini diberikan kepada pasien dengan indikasi dehidrasi, misalnya dehidrasi akibat diare mungkin atau kehilangan darah, lalu shock hipovolemik, lalu jika pasiennya memang harus masuk nutrisinya lewat parenteral, lalu pemberian obat juga diberikan lewat infus dan sebagainya macamnya. Nah, nanti pemasangannya itu kita akan menghubungkan dulu infus setnya dengan cairan infus, lalu nanti kita mencari di mana femna yang akan dilakukan insersi, lalu nanti kita lakukan penutupan,
lihat dulu tangannya Bu. Dikepalkan. Kita cari dulu ya di mana penusukannya bakal dilakukan. Kita pakai alat dulu. Ibu boleh tarik nafas, terus ini darahnya udah masuk ya Bu. Kita sambungin ya. Kita coba ambil. Masuk ya Bu. Sekarang kita rapiin. Plasterin Ibu biar gak lepas. Kita beresin ya Bu. Alhamdulillah pemasangannya udah masuk dari hasil. Jangan lupa dikasih nama dan tanggal pemasangannya kapan ya. Kembali alat, lalu kita kembali cuci tangan.
sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Fase terakhir yaitu dokumentasi. Jangan lupa mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan kepada pasien. Telah dilakukan pemasangan infus kepada Nyonya Nadine berumur 30 tahun. Keluhan pasien yaitu diare, dan sebelum dilakukan pemasangan infus pasien mengatakan lemas dan pusing. Telah dilakukan pemasangan infusnya tanggal 7 Maret 2026 jam 11 di ruangan pasien. Lalu nomor jamnya 20, cairan infus yang digunakan itu RNCL, dan tetesan yang diteteskan yaitu 20 tetes per menit. Respon pasien setelah dilakukan pemasangan, pasien mengatakan agak sakit, tetapi pemasangan infus berhasil dilakukan. Tertanda perawat Vira. Nah, terakhir nih teman-teman, aku mau kasih tips and tricks kalau kita mau pasang infus. Nah, ini namanya set infus ya. Nah, biasanya ketika set infus itu dibuka, ini klaim ya. Klaimnya itu terbuka. Jadi set infus yang baru itu biasanya klaimnya masih kebuka. Nah, kan kita mau pasang nih set infusnya, jangan lupa klaimnya itu ditutup dulu ya. Ini udah tertutup ya. Terus ini bilik ini kita isi setengahnya aja ya. Drip ini kita isi setengahnya aja. Terus kalau misalnya kita udah sambungin set infus ke cairan infusnya, jangan lupa kita pastiin dulu di selangnya ini atau di set infusnya ini jangan sampai ada gelembung kayak gini ya. Jadi kita alirin dulu aja. Jadi buka dulu klaimnya, terus alirin dulu aja si cairan infusnya, kebengkokin atau kemanapun. Jadi kita pastikan di selangnya itu jangan sampai ada gelembung. Nah, terus ketika pemasangan jarumnya, penusukan jarumnya itu jangan lupa menghadap ke atas ya. Terus kalau misalnya darahnya udah kelihatan ya, biasanya di ujungnya, kalau misalnya masuk ke pembuluh darah atau ke vena, si ujungnya tuh udah kelihatan merah, berarti udah tandanya udah masuk kan. Jangan lupa dorong, tapi jangan lupa juga si jarumnya ini ditarik. Jadi nanti yang masuk ke dalam itu kan cuman plastik aja ya, karena si jarumnya ini udah kita tarik ya, kita buang gitu. Sama kalau misalnya kita melakukan penusukan ya, biasanya kita cari pembuluh darahnya itu dari distal ke proksimal. Artinya kita cari atau kita tusuk di vena-vena yang jauh dulu dari tubuh. Misalnya ini kan tangan ya, biasanya kan di ekstremitas tuh kalau pemasangan infus. Nah, kita coba dulu pemasangan infus dari vena yang paling jauh, jadi dari sini dulu. Jadi nanti sekiranya kalau yang bawah gagal, kita bisa maju ke atas. Jadi kita pakainya dari distal ke proksimal. Nah, segitu dulu ya tips and triknya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi ke Hima Perawat. Dah.